Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya bersama keluarganya semakin bahagia. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penyakit, kelumpuhan, atau yang disebut dalam bahasa Jawa yaitu hukuman jadi kembang amben ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semua hal yang berkaitan dengan suatu penyakit itu pasti dikaitkan dengan hal medis ataupun non medis ya. Yang medis adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu penyakit, dan yang non medis penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib, santet, guna-guna atau teluh ya. Dan di sini yang saya bahas, penyakit tersebut itu tidak disebabkan oleh dua hal tersebut, tapi disebabkan oleh dosa-dosa. Dan dosa apa saja yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beberapa dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sahabatku dimanapun Anda berada, untuk orang tua yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi amanah untuk menjaganya, mendidiknya supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video saya dan subscribe video saya. Semoga apapun yang saya bagikan, yang saya bahas bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk kebaikan. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, beberapa hal yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu salah satunya ketika orang tua itu membiarkan anaknya untuk melakukan hal musyrik, hal syirik, atau anaknya melakukan suatu pesugihan, persembahan kepada jin atau setan yang telah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dalam hal pesugihan atau permintaan yang lainnya. Dan apabila orang tua mengetahui perbuatan anaknya tersebut dan tidak segera menasehati atau bahkan mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah dinamakan orang tua tersebut itu telah lalai dengan tugasnya, yaitu menjaga putra putrinya untuk menjadi orang baik dan melanggar apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitu orang tua tersebut itu nanti akan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penyakit atau musibah dan lain-lainnya. Dan hal yang kedua yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan anak-anaknya, yaitu ketika orang tua itu mengetahui anaknya melakukan suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan yang merugikan orang banyak, suatu misal melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan jika itu dalam lingkupnya pemerintahan atau suatu negara telah merugikan rakyatnya, dan apabila dalam lingkupnya masyarakat dia telah merugikan masyarakat banyak dan juga memanfaatkannya. Dan ini salah satu dosa orang tua, ketika mengetahui anaknya telah melakukan hal yang tidak baik, memakan uang haram, dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dan sebenarnya orang tua tersebut itu tahu apa yang dilakukan anaknya, atau mungkin membiarkannya, atau bahkan mendukungnya. Ini adalah suatu dosa
membiarkan anaknya memakan uang haram. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semua orang tua itu pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Dan saya yakin semua orang itu pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, untuk putra-putrinya, dalam doa atau suatu harapan. Jadi semua orang tua itu tidak ada yang menginginkan anaknya untuk menjadi maling. Semua orang tua itu tidak ada yang menginginkan anaknya menjadi seorang koruptor. Dan semua orang itu tidak ada yang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang pendosa, bahkan memanfaatkan orang lain. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, kita itu menipu orang satu itu sudah dosa. Apalagi kita sampai menipu orang banyak, memanfaatkan orang banyak, dan merugikan orang banyak. Dosa itu akan berlipat-lipat. Dan tetap yang dihukum adalah orang tua karena tidak bisa menasihati anaknya, mendidik anaknya untuk menjadi orang baik dan tidak merugikan orang lain. Dan hal seperti inilah yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua itu bertanggung jawab atas dosanya juga dosa anak-anaknya. Dan hal yang ketiga yang menyebabkan orang tua itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatan-perbuatan anaknya, yaitu ketika orang tua itu membiarkan anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu melakukan kekerasan, penyiksaan, bahkan penindasan pada orang lain. Maka di sini dinyatakan yaitu dosa besar yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Dan untuk orang tua yang telah mengetahui perbuatan anaknya, yang telah merugikan orang lain, dan tidak segera menasihatinya dan mengajaknya untuk menjadi orang baik, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka orang tua tersebut nanti akan segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan penyakit, dengan stroke, dengan lumpuh, atau dengan penyakit yang lain-lainnya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya para orang tua ya, untuk selalu mengawasi anaknya, baik masih kecil atau sudah besar atau bahkan sudah berumah tangga, ketika telah melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang dosa, alangkah lebih baiknya kita segera menasehatinya untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak terpuji, atau bahkan merugikan orang banyak. Mudah-mudahan niat baik semua orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa menjadi anak yang dibanggakannya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam pembahasan kali ini bermanfaat, dan semoga kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi yang menjadi larang-larangannya. Semoga kita sekeluarga selalu diberi keberkahan, kesehatan, murah rezeki, sehat selalu, dan panjang umur. Dan semoga kita ke depan selalu bahagia. Bila ada kurang lebihnya dalam berbagi kali ini, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.